Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bang Zul yang telah kembali menghadirkan acara ini dan juga memandu kita. Dan juga mendoakan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi penulis kitab ini, dapat Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Dan kita sudah sampai di perkataan penulis lauda kholat syaukatun. Benar ya? Benar nggak? Iya, Ustaz. Oke. Saya mau baca dulu. Silakan, ada yang mau baca dulu? Seperti biasa, saya persilakan teman-teman yang mau baca. Kalau nggak, maka Bang Zul, coba Bang Zul. Ya, silakan Bang Zul. Yang lauda kholat ini far'un lauda kholat ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, far'un lauda kholat syaukatun fi rijlihi wa wahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghaslu mahalliha. Oke. Sebentar, kata penulis, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, semoga Allah merahmati beliau, fara' cabang permasalahan tadi adalah bahwa kalau seandainya, jadi kan disebutkan di pertemuan lalu bahwa kalau kaki kita ada celah-celahnya gitu ya, kan kaki nggak mulus-mulus aja seringnya, benar nggak? Benar nggak? Ya kan? Nggak mulus-mulus aja kan kaki, ada celah-celahnya gitu, retak-retaknya misalnya. Seperti itu, maka kan sudah kita bahas di pertemuan lalu bahwa wajib dibasuh juga itu celah-celah tersebut. Nah, sekarang cabang dari perkara tersebut adalah kalau seandainya ada duri di kakinya, berarti ketusuk deh. Firi jelihi di kakinya, wa dhahara dan nampak ba'duha sebagian kuku, sebagian durinya. Jadi durinya ini nusuk. Contoh durinya misalnya 5 mm. Misalnya durinya berapa? 5 mm. Oke. Masuk 3 mm. Dan nampak terlihat di luar 2 mm. Gitu ya. Maka gimana nih? Wajaba qal'uha, wajib mencabut duri tersebut. Jadi duri tersebut wajib dicabut. Wa ghaslu mahalliha. Setelah itu wajib membasuh bagian yang tadi kena duri. Karena apa kok gitu harus dicabut? Iya, karena ketika tertusuk duri dan durinya masih ada yang keluar, maka sebenarnya cekungan daging tersebut yang ketusuk 3 mm dari duri itu menjadi bagian luar dari kaki, benar nggak? Dan bagian luar dari kaki wajib dibasuh. Karenanya kemudian ketika ada duri masuk 3 mm, nampak 2 mm, berarti 3 mm nih daging yang tertusuk duri nih sudah menjadi bagian luar. Kebayang nggak? Kebayang ya? Ini dia kebuka gitu, jadi bagian luar. Dan nggak bisa dia tercuci, terbasuh, kecuali dengan menghilangkan dulu apanya nih? Durinya. Maka durinya wajib qal'uha, wajib dicabut. Kemudian kalau dicabut, maka wajib dibasuh bagian kaki yang tadi tertusuk durinya. Kenapa? Li'annahu sara fi, terusin Bang Zul. Li'annahu sara fi hukmi dhahiri. Karena tadi sudah dibilang bahwa dia sudah menjadi bagian luar kaki sekarang ketika tertusuk duri tadi. Fa ini statarat, terusin. Fa in istatarat kulluha sarat fi hukmihil batini. Fa yasihu wudu'uhu. Oke, cukup. Tapi itu kalau nampak dari durinya sedikit atau sebagian dari duri nampak. Tapi kalau durinya nggak ada yang nampak, jadi durinya 3 mm. Oke.
masuk semua, nggak ada yang di luar kaki. Kebayang nggak? Bayang ya? Nah, kesusuban kata Kak Wawan. Oke. Sorot fi hukmil batini, maka duri tersebut hukumnya sekarang menjadi hukum bagian dalam kaki. Sehingga tidak wajib membasuh apapun. Ya, ini tidak, udah deh kita cukup basuh aja, nggak wajib dicabut. Dan setelah dicabut, nggak wajib diapain? Dicuci kakinya. Maka sah wudunya. Dan ini wajib mencuci kaki setelah mencabut itu kalau terbuka. Kalau apa? Terbuka. Tapi kalau dia tertutup, jadi duri dicabut, cabut. Ternyata dagingnya tertutup rapat, maka nggak wajib dibasuh karena udah ya udah. Ya, jadi kalau berlubang saja, maka baru wajib. Tapi kalau nggak berlubang, rapat lagi betul-betul rapat, ya maka udah nggak masalah. Tapi pada akhirnya kita basuh bagian tersebut. Cuma nggak wajib dikulak-kulak sampai masuk ke dalam, nggak. Ya kan udah rapat. Oke, clear ya? Lanjut. Jelas nih, poin ini jelas nih. Kalau kaki kemasukan duri, jelas ya? Lanjut, Bang Zul. Walau tanaffato fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatashaqqaq. Oke. Adapun walau tanaffato artinya kakinya menggelembung terus di dalamnya ada air. Apa itu bahasa Indonesianya? Kakinya menggelembung, ada nanah, bisanya kepanasan kawan. Kalau habis main di lapangan di aspal kepanasan, kakinya menggelembung, terus ada airnya. Kapalan ya, oke deh, melepuh, boleh. Itu tanafato namanya. Jadi tanafato apa? Kaki menggelembung, terus di dalamnya ada air. Ya, gitu ya, kebayang ya. Ini gimana nih? Wajib nggak membasuh bagian dalamnya? Nggak wajib. Lam yajib ghuslu batinihi. Tidak wajib membasuh bagian dalamnya. Dia kan kulitnya masih utuh gitu. Malam yatashaqqaq. Biasa terjadi waktu SMA. Ini kawan, kita sama SMA-nya kawan. Iya benar. Saya juga kalau lagi main di lapangan nggak pakai sepatu, kayak gitu. Oke, malam yatashaqqaq. Selama tidak pecah. Kalau pecah berarti apa? Wajib dibasuh dalamnya. Pecah misalnya. Maka itu wajib dibasuh dalamnya. Hati-hati nih. Walaupun memang mungkin di sini ntar ada dokter coba ntar ketik ya. Bagus nggak begitu pecah langsung dikulik-kulik kulitnya? Bagus nggak? Sehat nggak? Langsung dikopek gitu kulitnya? Bagus nggak? Tapi intinya mau dikopek nggak dikopek, airnya dimasukin ya. Karena sekarang bagian dalamnya itu sudah menjadi bagian luar. Karena kulitnya sudah terkelupas. Jelas nih teman-teman ya? Malam itu. Fa'in tasyaqqaqa, yuk terusin. Fa'in tasyaqqaqa wajaba ghuslu batinihi malam yartatib. Tapi kalau dia sudah pecah, oke, maka wajib diapain? Membasuh bagian dalamnya tadi sudah dibilang. Malam yartatik. Yartatik tuh selama dia nggak merapat. Yartatik artinya apa? Merapat kembali. Jadi kulit itu kan dia pecah tuh, dia gelembung, terus pecah. Kalau masih pecah kebuka, wajib dibasuh dalamnya. Tapi kalau dia ngerapat lagi, udah, kita nggak wajib lagi membasuh dalam. Jadi yartatik artinya apa? Yaltaim, nempel, menyatu lagi. Jelas ini, dua hukum ini jelas ya. Lanjut. Gantian mungkin pembaca lain, silakan pembaca lain, saya persilakan. Ada yang membaca? Mau saya tunjuk kalau enggak. Ya, teman-teman. Kalau Ai, silakan kalau Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tanbihun zakaru fil ghusli annahu yu'fa batinu uqadish sya'ri. Oke, sebentar. Tanbih, peringatan. Para ulama menyebutkan zakaru fil ghusli dalam kasus mandi wajib, mandi janabah, mohon maaf. Annahu yu'fa, bahwasanya dimaafkan. Dalam buku saya an batini, mungkin di situ langsung yu'fa batinu. Dimaafkan dari bagian dalam ikatan rambut. Jadi rambut ini kan keikat-ikat ya. Oke.
Rambut keiket-iket. Nah, gimana? Dimaafin nggak tuh kalau bagian rambut ini mandi nih? Karena gini kan, kalau wudhu wajib nggak mengusap semua kepala? Wajib nggak? Enggak. Nggak wajib. Bagian aja. Bahkan sedikit rambut aja. Betul, terima kasih kawan. Tapi kalau bahkan itu ngusap ya, itu ngusap. Andai pun kita amalkan sunnahnya ngusap seluruh kepala, itu pun bukan sampai masuk ke dalam airnya, rambutnya enggak. Kan ngusap. Hanya lembapan saja ngusap. Udah. Kepala pula bukan sampai dalam rambut. Jadi nggak wajib menyala-nyala rambut kepala enggak. Oke. Apalagi sampai dibasahin kuyup enggak. Tapi kalau mandi, mohon maaf, mandi janabah, wajib nggak? Oh, wajib. Oke. Sampai usul syar, sampai akar rambut. Ya. Kulit kepala tuh harus dibasuh. Nah, problemnya adalah rambut kadang keiket kan? Keiket. Nah, idan aqada binafsi. Kalau keiket sendiri, jadi rambut bisa nggak keiket sendiri? Nempel sendiri gitu susah dipisah. Kebayang nggak sih rambut tuh kadang gitu? Kebayang nggak? Rambut kadang ngait-ngait sendiri terus nggak ada 3 rambut gitu ya. Ngait-ngait sendiri jadi kayak 1 rambut. Nah, itu jempet orang Cirebon. Aduh, macam-macam. Mufadat bagus tapi masya Allah kaya kita alhamdulillah bahasa daerah. Oke, jadi jempet. Idzan aqada binafsi. Kalau dia keikat sendiri maka dimaafkan, nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian wa ulhiqa biha. Nah, ini kemudian ngapain dibahas di sini? Oke, bagus Bang Raffi. Pertanyaannya ngapain dibahas di sini? Oke, pembahasan di sini misalnya di jenggot. Nah, jadi mungkin tadi pertanyaan teman-teman, lah kan rambut jelas, nggak masalah kalau di wudhu. Iya, itu rambut kepala. Tapi rambut kumis, rambut alis, rambut jenggot yang nampak dagingnya, kulitnya nampak, kan wajib dibasuh, betul nggak? Sampai apa tuh? Sampai akarnya, sampai dagingnya, betul nggak? Sampai kulit. Nah, gimana kalau kumis itu keiket-iket sendiri? Nah, sama kasusnya. Kalau kumis keiket-iket sendiri, lilit sendiri, maka dimaafkan meskipun nggak nyampe bagian dalam rambut. Jadi, teman-teman, bayangin rambut ada 2 nih. Harusnya tuh dibasuh semua nih, rambut kumis. Oke? Tapi kelilit dia gini. Maka kan ketika susah dipisah, mesti bagian dalam masing-masing rambut yang berlilit nggak kebasuh, bener nggak? Coba, saya mau butuh konfirmasi nih. Bener nggak? Jawab dong. Bener nggak? Gitu ya? Bener ya? Ada. Jadi sebagian rambut tuh nggak kebasuh, luar-luarnya. Kan dia kelilit, ketutup gini. Ya, ini kalau ruas 2 ini nggak kebasuh. Nah, jadi gitu. Jadi kenapa dibahas di sini? Karena kasusnya misalnya kumis, alis, tuh. Bulu mata kelilit-lilit. Contoh. Tapi itu kalau sendiri. Kalau dia lilit sendiri, dia harus lepas. Kalau dia nggak lilit sendiri, dia harus ngelepas. Nggak bisa, nggak dimaafin. Tapi kalau kelilit sendiri, dimaafkan. Nah, itu satu hukum. Atau 2 ya. Satu terkait mandi, satu terkait wudhu. Hukum ketiga, wa ulhiqa biha mani betuliya binahwi tabbu'in. Aku saya yang baca, silakan kawan. Wa ulhiqa biha. Yang mana, Ustaz? Kalau kawan lagi. Sorry. Kalau tadi lagi kalau ya. Tar. Kawan mau coba baca kan? Atau kalau boleh kawan. Kalau ada kitabnya kawan boleh. Kalau enggak nanti. Oke, kalau dulu kalau wa ulhiqa biha. Wa ulhiqa biha man ibtuliya binahwi tabbu'in lasiqa bi usuli sya'rihi hatta man'a wusulal ma'i ilaiha wala mungkin izalatuhu. Wa ulhiqa biha, dan dikiaskan kepadanya orang yang dia kena ujian berupa apa? Tabbu'. Apa tabbu' nih? Tabbu' nih telurnya kutu kepala. Apa istilahnya? Jadi kutu kepala nih ada telurnya. Gitu ya. Ada telurnya. Apa tuh? Namanya apa tuh namanya? Nah, dia tuh nempel di bener nggak? Kutu punya lingsa. Waduh, masalah. Lingsa. Jadi kutu kan punya telur.
Kalau orang kutuan rambutnya, di rambutnya ada putih-putih telurnya kan. Nah, kadang telurnya tuh dia apa? Dia nggak ngerti ketombe itu memang dari kutu. Kayaknya beda deh. Kayaknya beda. Ini nempel. Oke. Bukan ketombe, iya. Nempel dia. Oke. Itu tobu namanya. Tobu jadi apa? Telur kutu. Telur kutu. Kalau di Lombok ini ada Bang Aziz. Lisak. Nah, lisak. Atau ejaannya gimana? Lisak gitu ya. Oke. Nah itu kalau nempel di akar rambut, kan aturan air masuk situ. Air ke kulit rambut. Ya. Kalau ini kasusnya mandi wajib, mohon maaf. Karena wajib sampai ke akar-akar rambut. Atau kalau di kumis, mungkin kumis nggak masuk akal ya. Atau hampir nggak mungkin ya ada kutu apalagi sampai bertelur di situ. Kayaknya nggak kebayang ya. Kayaknya nggak kebayang. Anggap nih mandi wajib lah ya. Nah, tobu ini ngalangin dari air masuk ke situ. Jadi dia saking lengketnya nempel, lasiko menempel biusuli syarihi dengan akar rambutnya sampai menghalangi air masuk ke situ. Dan nggak bisa dihilangin tuh. Kutunya susah dihilangin, nggak bisa dia. Walau mungkin izalatuh. Ya. Makanya gimana? Dimaafkan juga. Maka dimaafkan. Ingin dimaafkan. Jelas ya? Jelas nggak nih hukum ini nih? Oke, lanjut. Silakan Kalwai. وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها بل عليه التيمم. Oke. Dan gurunya para guru kami, Syekh Syukhina, itu telah secara eksplisit mengatakan, menjelaskan. Ini siapa gurunya? Gurunya guru dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Maksudnya Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari dalam mazhab Syafi'i apa? Beliau dikenal dengan sebutan apa dalam mazhab Syafi'i? Syekhul Islam. Syekhul Islam. Nah, sering juga disingkat Syekhul Islam itu jadi Asy-Syaikh. Jadi Syekhul Islam disingkat jadi apa? Disingkat jadi Asy-Syaikh. Jadi mudhof ilaih, dihilangkan mudhof ilaihnya, terus tinggal mudhof, kemudian dikasih alif lam. Asy-Syaikh. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, beliau ini gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bilang Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, bahwa kasus tobu' tadi, kasus lingsa tadi, itu enggak dianalogikan dengan kasus yang pertama, kasus rambut keikat gitu, enggak. Hukumnya beda. Terus gimana dong jadinya kalau ada orang kena kayak gitu? Maka dia alaihi tayammumu. Maka dia wajib apa? Tayammum. Jadi udah otomatis. Udah otomatis apa? Otomatis dia nggak bisa wudu. Nggak bisa mandi wajib karena kealingan itu, maka dia tayammum aja. Jelas nih. Tapi lakin, terusin kalau Lakin qala tilmizuhu syaikhuna wallazi yattajihul afhu lid-darurah. Tetapi berkata muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Siapa murid beliau Syekhul Islam itu? Syekhuna, syekh kami. Siapa kalau penulis Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari? Kalau bilang Syekhuna, siapa yang dimaksud? Siapa gerangan yang dimaksud oleh penulis? Oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari kalau beliau bilang, Pak, siapa yang ngomong tuh? Masya Allah, betul? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau kalau dibilang Syekhuna dalam Fathul Mu'in, maksudnya beliau. Walladzi yattajihu, dan yang lebih kuat, gitu ya. Yang sering beliau al-aujah yattajih, itu tawadhu sekali beliau. Ya, maka maksudnya yang rojih, gitu ya. Yang unggul, yang kuat adalah al-afu, bahwa yang seperti itu dimaafkan. Kenapa? Dia darurat, kan darurat. Orang kesian, itu susah dihilangin. Maksud langsung tayamum, enggak. Tapi dimaafkan. Oke. Nah, tapi kemudian ini kalau tentu nggak bisa dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, maka seperti misalnya dicukur, maka wajib nyukur. Kalau bisa dihilangkan dengan nyukur, maka wajib apa? Wajib nyukur. Oke. Dari sini berarti teman-teman penting diingat bahwa nggak sembarangan nih cukur rambut. Oke. Teman-teman mungkin bisa berkilah wah kan sunnah.
rambut panjang. Dia itu dijelaskan ya bahwa dalam perspektif mazhab Syafi'i itu bukan sunnah. Bukan sunnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul fikih mazhab Syafi'i bahwa perbuatan Rasul semata-mata tanpa beliau mengatakan ya apapun terkait dengan hal-hal kehidupan pribadi beliau yang manusiawi, maka itu tidak dihukumi sunnah. Bahkan menurut mazhab Syafi'i juga, kalau ada orang kemudian meniatkan mengikuti, ya, maka dia nggak dapat pahala. Meskipun pahala ngikutin pahala menjadikan Nabi uswah, mengikuti gaya Nabi, nggak dapat pahala. Karena itu pada hal-hal yang tidak disyariatkan atau disunahkan untuk diikuti. Termasuk rambut panjang, enggak. Cuma memang nanti bisa teman-teman mungkin lihat bahwa pada akhirnya ya Nabi rambutnya panjang. Cuma tentu harus diperhatikan kalau kita misalnya mau ikutin, contoh ya, maka harus diperhatikan kebersihan rambut. Yang sampai justru pengen mengikuti yang sunnah misalnya, mungkin menganggap baguslah Nabi ikutin, ya silakan aja. Tapi kemudian ambil resiko rambutnya ada kutunya, telurnya, jadinya malah nggak sah wudunya. Nggak sah mandi wajib. Problem, Anda mau ikutin sunnah tapi yang wajib nggak tertunaikan. Bahkan jadi menghalangi keabsahan sholat. Jadi diperhatikan. Jelas ya. Dan ini sebenarnya nggak harus rambut panjang ya. Rambut biasa juga. Dan ini bukti Islam, Masya Allah, perhatian sekali dengan kebersihan rambut. Oke, alhamdulillah seperti itu. Wasadisu. Jadi selesai pembahasan tentang 5 rukun wudu. Sekarang rukun yang ke-6. Silakan pembaca yang lain. Coba saya mau minta tolong. Bang Jabar, tadi ada Bang Jabar. Silakan Bang Jabar. Jabar Hidayatullah. Ustaz. Oke, silakan. Oke, silakan. Wasadisuha tertibun kama dzukira min taqdimi ghaslil wajhi fal yadaini farra'si farrijlaini lilittiba'i. Oke, bentar. Dan yang ke-6, rukun yang ke-6 adalah apa? Tertib, urut. Bagaimana disebutkan? Min taqdimi ghaslil wajhi, dari mendahulukan pembasuhan wajah. Fa di sini kenapa pakai fa? Lalu ya, maka lalu. Tentu bukan berarti al-mualah wajib ya dalam mazhab Syafi'i, enggak. Di sini fa di sini enggak berarti mualah wajib. Mualah wajib. Mualah itu artinya enggak wajib kita habis wudu muka harus segera wudu tangan, enggak harus. Mau seling waktu lama pun enggak masalah. Tapi di sini fa di sini maksudnya mencerminkan urutan saja, tidak tangan. Karena problem juga kalau dibilang summa nanti problem, masa harus lama, enggak. Jadi udah pakai fa aja. Tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Ittiba. Dalilnya apa? Kok harus tertib? Dalilnya ittiba. Dan ini sering ya teman-teman sering akan lihat dalam buku-buku fikih itu kalau ulama nyebutin dalil sesuatu yang dalilnya dalil perbuatan Nabi, maka mereka bilangnya apa? Lilit tiba, gitu ya, ngomongnya lilit tiba. Kadang nggak nyebutin hadisnya. Apaan. Tapi teman-teman paham bahwa apa? Itu lilit tiba. Ini mengikuti Nabi. Oh gitu, karena Nabi perbuatannya menjelaskan kewajiban wudu. Jadi Allah mewajibkan wudu. Ini logika berpikirnya. Allah mewajibkan wudu. Maka Nabi menjelaskan apa yang wajib dengan perbuatan Nabi. Maka berarti ngikutin perbuatan Nabi yang urut dalam wudu adalah wajib. Bisa difahami dalil ini. Dalil ittiba nih. Ulangi lagi. Allah mewajibkan wudu. Ayatnya surat 5 ayat 6. Kemudian Nabi menjelaskan dengan perbuatan beliau hal tersebut. Maka berarti perbuatan Nabi apa? Bayanun lil wajib. Penjelasan bagi satu yang wajib. Berarti kita juga wajib ngikutin penjelasan Nabi. Nabi tertib wudunya ngurut, maka kita wajib tertib ngurut. Jelas dalil ini. Konsep bayanun lil wajib ini penting dan ini cukup sering dijadikan dalil. Clear ya? Oke. Bayanun lil wajib. Nah, tapi sebenarnya dalil-dalil lain juga, semisal para ulama Syafi'i sebutkan, termasuk Imam Syafi'i, bahwa Allah di sini menyebutkan 2 anggota tubuh yang dibasuh, kemudian 1 yang diusap, kemudian 1 lagi yang dibasuh.
Berarti Allah memisahkan dua yang dibasuh dengan satu yang dibasuh. Paling terakhir ini memisahkan muka dan tangan dibasuh. Dipisah dari kaki yang dibasuh, diseling dengan apa? Sebagian kepala yang diusap. Dan kata para ulama, dengan Syafi'i juga, lah sangat tidak elok sekali Allah memisahkan dan tidak sesuai dengan cara Arab berbahasa. Allah memisahkan antara al-mausulat, anggota tubuh yang wajib dibasuh, dipisah ya dengan anggota tubuh yang diusap saja. Maka ketika Allah memisahkannya dengan wamsahu bi ru'usikum. Jadi harusnya kan logika berbahasa Arab gimana? Basuhlah wajah, tangan, dan kaki. Harusnya gitu. Lalu dan usaplah bagian kepala. Itu logikanya gitu. Bukan basuhlah wajah dan tangan, usaplah kepala, basuhlah kaki. Lah itu kok diseling gitu sih? Nah, maka ketika diseling dan ini nggak lazim, maka berarti ada fungsi lain, ada tujuan lain. Dan tujuan tersebut ternyata hikmahnya adalah menunjukkan bahwa memang harus urut begitu. Harus urut wajah dulu, baru tangan, tangan dulu, baru sebagian kepala dulu, baru kaki. Jelas ya? Oke. Walauin ghamasa, terusin Bang Jabar. Walain ghamasa muhdithun walau fi ma'in qalilin biniyatin mu'tabaratin mimma marra ajza'ahu 'anil wudu'i. Sebentar. Walauin ghamasa muhdisun. Kalau orang berhadas. Oke, kalau orang berhadas nih Bang Jabar. Maksudnya hadas besar apa hadas kecil nih? Besar, Ustaz. Kecil, Ustaz. Kecil. Ingat dalam buku-buku fikih, standarnya kalau dibilang muhdis, orang berhadas, maka maksudnya hadas apa? Hadas kecil. Ingetin nih. Ingetin nih ya. Oke. Kalau hadas besar dibilangnya apa dong dalam buku-buku fikih? Junub. Janabah. Junub. Junub. Gitu. Ya, kalau masdarnya peristiwanya janabah. Kalau hadas kecil disebutnya hadas. Jadi gitu. Hadas, janabah. Muhdis, junub. Jadi nggak perlu dalam buku fikih itu ngebilang hadas kecil, hadas besar itu ya nggak, justru nggak begitu seringnya. Jelas ya. Jadi muhdis ini maksudnya yang berhadas kecil. Kalau ada orang berhadas kecil, dia ngapain? In ghamasa, mencelupkan diri. Walau fi ma'in qalilin, meskipun di air yang sedikit. Bang Jabar, apa maksudnya air yang sedikit? Apa maksudnya air yang sedikit? Kurang dari 2 kula, Ustaz. Air yang kurang dari 2 kula. Dan kita sudah sebutkan, biar ingat 2 kula itu sama dengan berapa liter? Biar sederhana dan itu aman. 200 liter. Oke, jadi kalau dia berwudu, menyemplungkan diri di air yang tidak sampai 200 liter misalnya. Oke, biniyatin mu'tabarah. Dengan niat yang sudah disebutkan, niat yang dianggap. Bang Jabar, coba diulang. Apa aja niat yang sah untuk berwudu? Variasinya sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Ada 6. Niat untuk wudu, Ustaz. Oke, itu yang paling sederhana. Niat wudu aja. Selesai. Berarti dia nyemplung dengan niat apa? Niat wudu. Oke. Nyemplung. Walau lam yumkin. Maka gimana? Ajza'ahu 'anil wudu. Maka itu sudah sah dari wudu. Jadi orang kalau mau wudu, itu nggak harus kemudian dia wudu benar-benar seperti biasa. Bisa juga dia nyemplung, menenggelamkan diri ke mana? Ke dalam kolam misalnya, atau ke dalam sumur. Mungkin problem ya kalau sumur ya. Ntar airnya jadi mustamal tuh kalau sedikit. Ya, whatever, intinya dia menyemplungkan diri, gitu ya. Menyemplungkan diri, tapi dengan niat apa? Niat wudu. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya anggota tubuhnya akan apa? Yang anggota wudunya akan terbasuh. Bener nggak? Akan terbasuh. Oke, mungkin saya nanya ke Bang Jabar dan teman-teman lain. Oke, kalau tangan dibasuh, wajah dibasuh, kaki dibasuh, selesai. Kepala bukannya sunnahnya adalah apa? Atau yang diperintahkan Allah adalah mengusap. Lah sekarang jadi terbasuh. Airnya jadi banyak, jadi basah kuyup. Masalah nggak? Enggak, Ustaz. Nggak masalah. Jadi, oke. Meskipun kepala diperintahkan diusap, tapi kalau dibasuh, maka hukumnya apa? Hukumnya sah juga. Nah, sebagaimana di minhaj ya, sudah pernah kita singgung. Oke. Walau lam yumkin.
Bentar, pertanyaan dari saudara Kurniawan akan kita jawab bentar. Oke, sebentar. Kita lanjut dulu. Walau lam yumkin, silakan. Atau walau lam yamkus. Yuk, Bang Jabar. Walau lam yamkus fil inrimasi zamanan yumkinu fihi tartibu. Oke. Bahkan sah ini wudhunya dengan cara dia menyemplungkan diri. Gimana? Walau lam yumkin, walau lam yamkus, meskipun dia tidak menetap di dalam air tadi, ilmimas saat dia menyemplungkan diri tadi, zamanan dengan tempo yumkinu fi tartib yang memungkinkan dia mengurutkan tertib. Jadi gini, kita anggap skenario pertama, ada orang, sebut saja Budi, dia mau wudhu, dia hadas kecil mau wudhu, tapi dia mau coba cara ini, dia nyemplung ke air. Nyemplung di danau lah ya. Oke. Kemudian dia membayangkan apa? Sedang membasuh wajah. Dia nggak nyentuh wajahnya, enggak. Dia nggak kocok-kocok. Ini masih nenggelam, dia membayangkan sedang membasuh wajah. Kemudian dia bayangkan lagi di otaknya apa? Sedang basuh apa? Tangan. Kanan dulu baru kiri. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kemudian dia bayangkan lagi di benak dia, habis tangan kiri, dia mengusap kepala, walaupun di sini kasusnya jadi membasuh ya, nggak masalah. Membasuh kepala. Kemudian dia bayangkan lagi sedang membasuh kaki kanan, kemudian kaki kiri. Pertanyaan saya, ini butuh berapa detik untuk membayangkan tersebut saat dia nyemplung? Membayangkan sedang wudhu. Nah, berapa detik kira-kira? Coba kita anggap ya. Dia basuh 3 kali, Dan dalam mazhab Syafi'i, kepala pun disunahkan 3 kali ya. Dia 3 kali langgap. Atau mau kita ambil minimalis, sekali-sekali. Oke, sekali. Wajah sekali, sedetik. Tangan kanan sedetik, tangan kiri sedetik. Kepala sedetik, kaki kanan sedetik, kaki kiri sedetik. 6 detik. Masuk akal nggak nih? 6 detik dia bersimulasi, membayangkan sedang apa? Sedang wudhu di dalam saat dia tenggelam. Oke. Pertanyaannya, dan ini pembahasan ini. Apa wajib tenggelamnya 6 detik baru sah wudhunya? Hah? Harus 6 detik nggak? Apa kalau kurang gimana? Atau hanya sedetik lah, sedetik. Tidak wajib. Nggak wajib. Nah, enggak harus. Dia cukup, jadi nggak harus. Ya. Jadi tidak harus dia menggelamnya 6 detik untuk sah wudhunya dengan cara dia tenggelam. Tapi cukup dia tenggelam walau sesaat saja, asalkan niat wudhu. Karena tetap para ulama katakan akan terjadi tertib tersebut itu walaupun sepersekian detik. Jadi dia tenggelam sedetik. Maka itu sebenarnya dengan syarat niat wudhu ya. Dia nyemplung dengan niat wudhu sedetik. Sebenarnya itu dia 1 detik anggap ada 60 second ya. Dia 10 second basuh wajah, 10 second basuh tangan kanan, basuh wajah, basuh tangan kiri, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki kanan, kemudian basuh kaki kiri. Jadi 1 detik pun dengan syarat dia masuk niat wudhu, itu sudah teranggap dia melakukan itu semua dengan urut. Jadi jangan dianggap sedetik doang, berarti nggak terjadi tertib dong. Berarti nggak urut dia, karena nyemplung semuanya terbasuh sekaligus. Nggak sekaligus. Nggak sekaligus. Dalam hitungan wudhunya, dalam bayangan wudhunya. Tetap akan 1 detik itu terbagi 6. Setengah detik gimana? Even setengah detik. Asalkan dia masuk niat wudhu. Teman-teman jelas sampai sini? Kebayang nggak? Coba yang belum jelas bilang. Jelas nggak? Oke, silakan menjabar. Berarti saat dia nyemplung harus bayangin dia lagi urut wudhu, Sat. Ya, dia cukup niat wudhu. Nggak harus membayangkan. Cukup dia apa? Dia niat wudhu. Dan niat wudhu sudah mencakup hal tersebut, ya nggak? Oke. Jelas nih? Oke. Asal niat wudhu. Kalau nggak niat wudhu, problem baru. Niat wudhu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti kita lihat ya. Mungkin ada pertanyaan dari Raihan Muhammad. Ketika orang nyemplung di air sedikit dengan niat wudhu, bukankah air sedikit itu menjadi air mustamal? Ya, betul. Nah,
Gini, saudara Rehan. Mustamal bagi orang lain, karena begitu selesai wudhu dia, itu jadi mustamal buat orang lain. Oke, jadi air sudah second, sudah terpakai, kan sedikit dia di bawah 20 lah, di bawah 200 liter. Tapi buat dia enggak, kenapa? Karena dia begitu masuk, seret, maka itu tertib, tek, terus dia keluar. Maka di sini para ulama sebutkan bahwa dia masuknya itu kan alhamdulillah ya, kalau dia nyemplung biasanya gimana? Muka belakangan, betul nggak? Muka pasti belakangan, ya nggak? Kepala apalagi. Maka dia baru nyemplung utuh, barulah kemudian terniatkan mukanya, tangannya. Jadi nggak mungkin dia masuk niat wudhu, terus masukin kaki langsung terbasuh wudhu. Enggak, kan nggak gitu. Karena wudhu harus tertib. Oke. Clear nggak di sini, saudara Rehan? Teman-teman yang lain juga clear nggak? Jadi cuma problemnya kalau dia masuk kepala dulu, itu baru. Jadi dia jangan sampai masuk kepala dulu terus niat wudhu kepala, sehingga nanti otomatis terwudukanlah wajahnya, kemudian baru terwudukanlah tangannya. Itu problem, baru jadi mustamal. Jadi di sini inggimas artinya menenggelamkan diri, nyemplung, saudara Salman Al-Farisi atau Ustaz Salman Al-Farisi. Oke, jelas ya. Untuk mualah nanti dibahas Bang Kafi. Intinya mualah itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Oke, pertanyaan dari saudara Yohanes dari TB. Niatnya apakah harus sebelum masuk air? Enggak harus. Bisa juga di dalam. Enggak masalah. Bagaimana jika dia sedang berendam lalu baru kepikiran wudhu, ya nggak masalah. Asalkan tenggelam dulu ya. Benar-benar harus tenggelam. Nah, itu. Baru niat. Artinya dia niat dan tenggelam itu harus ada. Jangan sampai dia cuma niat nggak tenggelam, atau tenggelam nggak niat, gitu ya. Adapun mana duluan, silakan bebas. Kalau kasusnya dia tenggelam normal. Kalau kasusnya tenggelam wajah dulu, itu baru tadi saya bawakan iskalnya, problem. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Dan ini mungkin berlaku kalau teman-teman mau wudhu di sungai. Itu ya udah cukup nyemplung aja. Jadi nggak perlu benar-benar wudhu basuh tangan, itu nggak perlu. Cukup nyemplung aja. Tapi dengan niat wudhu. Naam, ya silakan. Naam. Lalu tasala biniyatihi fayushtaratu fihi tartibu haqiqatan. Ini perhatikan, ini harus diperhatikan makna iktasal di sini ya. Naam, ya. Ya di sini kalau di buku ini tuh maksudnya iya beda sih hukumnya, begitu maksudnya. Ya, beda hukumnya kalau. Perhatikan ya. Jadi kalau ada naam, itu maksudnya apa? Seolah-olah ada yang menyanggah. Tapi gimana kalau gini? Bukannya beda hukumnya. Maka kemudian dijawab, ya, kalau gitu memang beda. Jadi di sini hukumnya akan berbeda. Naam, ya, beda hukumnya. Kalau dia iktasala di sini artinya airnya disiram-siramin ke badannya. Itu iktasala di sini maksudnya gitu ya. Oke. Clear di sini nih. Dalam Hasyiah Ianat Thalibin disebutkan wa muraduhu liqtisalu bis-sabbi. Maksudnya iktasal di sini apa? Mandinya dengan cidukan air, dengan gayung. Itu maksud iktasal di sini. Jadi iktasal di sini bedanya apa dengan ingomasa? Ingomasa nyemplung. Iktasala mandi nyiram-nyiram. Clear ya? Oke. Beda hukumnya kalau dia mandi nyiram-nyiram dengan niat wudhu. Sekarang gimana? Maka yushtaratu disyaratkan harus urut dan harus benar-benar urut. Hakikatan. Kebayang nggak bedanya? Jadi jangan bayangin bahwa katanya kalau mandi ya udah dia mandi ciduk-ciduk, tapi dia nggak ngurut. Dia kepala dulu, dia habis itu tangan, habis itu muka. Kan ini nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dia tidak nyemplung semua sekaligus. Sehingga tetap pada akhirnya air yang nyentuh badannya itu akan terpisah-pisah. Nggak bisa dibayangkan per sekian detik, nggak bisa. Akan bisa-bisa. Jadi tetap dia ketika dia ciduk-ciduk harus wajah dulu. Harus habis itu apa? Habis wajah, tangan dulu. Habis tangan, baru kepala, baru kaki, baru sah. Clear ya sampai sini ya? Bedanya nyemplung dengan mandi biasa. Tapi ini mandi biasa dengan niat wudhu maksud. Mandi biasa dengan niat apa? Ciduk-ciduk tadi dengan niat wudhu, maka harus tertib. Lanjut. Jelas nggak ini untuk poin yang barusan? Naam. Jelas nggak? Lanjut ya. Kalau nggak jelas, silakan sampaikan. Wala yadurru, silakan. Wala yadurru nisyanu lum'atin aw lum'ain fi ghairi a'dha'il wudu'i. Oke. Dan tidak masalah melupakan
lum'ah itu sedikit bagian tidak terbasuh, atau lum'ah atau banyak bagian nggak terbasuh, fi ghairi a'dha'il wudu, di selain anggota wudu. Jadi nggak masalah. Jadi dalam kasus ingimas tadi atau dalam kasus ikhtisal tadi, nyiduk-nyiduk air yang harus tertib, itu nggak masalah kalau ada selain anggota wudu nggak kena siraman, nggak masalah. Ya kan jelas ya, kan dia niat wudu. Balau kana, ya. Balau kana ala ma ada a'dha'ihi mani'un kasyam'in lam yadurra kamastadharuhu syekhuna. Oke. Bahkan ini kasusnya tadi orang nyiram-nyiram dengan niat wudu tadi ya. Bahkan kalaupun di selain anggota wudunya ada penghalang, seperti apa? Ada lilin, gitu ya. Jadi kita bahas ya penghalang apa aja yang bikin wudu nggak sah, maka nggak masalah. Sebagaimana Syekhuna, siapa Syekhuna di sini? Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar al-Haytami itu telah mengunggulkan dan menguatkan pendapat tersebut, ini nggak masalah. Lanjut, walau ahdatsa. Ini baru menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Silakan. Walau ahdatsa wa ajnaba ajza'ahu al-ghuslu anhuma bi niyyatihi. Oke. Kalau dia berhadas dan dia junub, berarti hadas, ingat ya, istilah hadasa berarti hadas apa nih? Kecil. Hadas kecil, mohon maaf ya. Hadas kecil. Dia hadas kecil dan mohon maaf juga hadas besar. Maka gimana? Ajza'ahul ghuslu, maka kalau dia mandi wajib aja, udah sah dia. Biniyati, dengan niat mandi wajib. Nah, jadi kalau ada orang hadas besar, hadas kecil, kemudian dia cuma mandi besar saja, mohon maaf, maka hadas kecilnya terangkat nggak? Apa harus wudu lagi? Terangkat. Terangkat, nggak harus wudu lagi. Terangkat, nggak harus wudu lagi. Jadi hadas kecilnya pun hilang. Karena kalau aujaba a'zamal amro ini, ya apa yang mewajibkan, apa namanya, lebih besar, dua perkara yang lebih besarnya, itu di sini kan dia hadas kecil, hadas besar. Dia udah wajib menghilangkan hadas besar. Maka yang hadas kecil pun akan ikut hilang dengan sendirinya ketika hadas besarnya hilang. Wong besar aja hilang, apalagi yang kecil. Jelas ya? Biniyati, dengan niat. Udah. Jelas ya? Jadi kalau ada orang hadas besar, hadas kecil juga, dia tinggal mandi janabah dengan niat menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya juga udah hilang. Gak perlu wudu lagi. Clear ya? Lanjut. Wala yajibu. Wala yajibu tayaqqunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatu dhanni bihi. Dan tidak wajib dia meyakini bahwa air ini sudah mengenai seluruh anggota tubuh. Jadi nggak wajib juga, tapi cukup dia yakin, punya dugaan kuat. Dia juga tidak, jadi dia misalnya mandi, oke, dia bagus hati-hati, dia cek benar-benar sampai semua anggota tubuhnya kena air, tapi itu tidak harus. Dia tidak harus sampai derajat 100% yakin, dia cukup menduga kuat, nggak masalah. Clear sampai sini ya? Oke. Silakan satu paragraf lagi. Saya mau pembaca. Siapa ya? Ada siapa di sini? Ada Mas Yohanes. Ada. Sebentar, ada yang angkat tangan. Silakan. Tadi kayaknya siapa angkat tangan lagi tadi sebelum Salman Al-Farisi? Angkat tangan lagi aja ya. Tadi siapa? Kayaknya ada yang berangkat tangan. Silakan, Ustaz Salman. Salman Al-Farisi, silakan. Gimana caranya ini? Saya unmute. Silakan Ustaz Salman, baca. Far'un. Tes. Oke. Pencet mungkin ya. Siapa lagi? Ada yang mau baca? Siapa? Silakan. Mas Wawan tadi. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya udah, persilakan. Silakan Ustaz Salman. Oke, Kurniawan, Saudara Kurniawan Eko. Silakan. Ya, dibaca ya. Far'un. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, far'un law syakkal mutawaddi'u awil muqtasilu fi tathhiri udwin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghuslihi tahharahu. Oke, kalau ada orang
ragu, dia wudhu ragu, atau dia sedang mandi, mohon maaf, mandi junub ragu. Apa udah membasuh anggota tubuh tertentu ya? Dan dia ragunya sebelum selesai wudhu atau sebelum selesai, mohon maaf, mandi junub. Ya, contoh wudhu. Dia lagi wudhu, tadi udah basuh aja belum ya? Dia ragu. Syak. Dan syak nih 50%. Apalagi kalau lebih dari 50%, lebih-lebih lagi ya. Sebelum selesai, maka gimana? Toharo, dia harus basuh tuh wajah. Kalau dia ragu, udah basuh wajah bentar dia. Ragu dia. Dia harus basuh wajah. Selama dia belum selesai wudhu. Begitu juga kalau lagi mandi junub, mohon maaf, dia ragu tadi udah basuh perut belum nih? Dia harus basuh tuh. Lanjutin wakadha. وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ. Begitu juga. Karena dia tadi misalnya lagi sedang basuh, lagi usap kepala. Tadi udah basuh wajah belum ya? Maka dia wajib harus apa? Basuh wajah. Terus habis basuh wajah gimana? Tentu saja wajib juga membasuh apa? Wa kadza ma ba'dahu, setelah wajah, setelah anggota tubuh yang dilupakan. Kan harus tertib. Jadi nggak bisa dia, tadi udah basuh wajah belum? Dia basuh wajah. Terus lanjut lagi usap kepala. Nggak bisa. Kenapa? Gitu. Kenapa nggak bisa? Karena kalau dia baru tadi basuh wajah, berarti kan dia men-skip apa? Tangan kalau langsung kepala. Betul nggak? Karena itu, dia harus tangan lagi dulu, baru kepala. Ini fil wudhu, dalam wudhu aja. Kalau dalam mandi junub kan tidak ada urutan anggota tubuh. Bebas. Ya, maka disebut sini fil wudhu. Jelas ya? Oke, ini kasus pertama. Jadi kasus pertama, kalau ada orang lupa, udah basuh belum ya dari wudhu atau pas mandi, dan nyiram belum ya, udah dibasuh belum ya, maka kalau di tengah-tengah wudhu atau tengah-tengah mandi wajib dilakukan. Dan kalau wudhu karena harus tertib, maka begitu lupanya ternyata agak jauh di awal wajah, maka berarti harus ngulang tangan, habis itu baru kepala dan seterusnya. Oke, au ba'da terusin. Au ba'da al-faragh min tuhrihi lam yu'assir. Begitu, tapi kalau ragunya setelah selesai dari bersuci, udah wudhu, selesai wudhu nih, udah selesai. Tadi udah basuh aja belum ya? Atau udah selesai mandi. Tadi ini udah disiram belum ya? Maka nggak ngaruh. Keraguan di sini ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Jelas nih? Jadi kapan ngaruh, ragu itu bikin ngaruh? Bikin kita harus ngulang? Kalau di tengah-tengah belum selesai. Kalau udah selesai ragu, nggak dianggap. Clear ya? Jadi teman-teman nggak perlu, habis wudhu udah selesai, keingetan lagi, wudhu lagi. Nggak gitu. Udah. Kalau lagi wudhu aja baru. Oke, lanjut. Walau kana syakku fi niyyati lam yu'assir aydan 'ala al-wajhi kama fi syahril minhaj. Alal wajhi apa alal aujahi? Alal aujahi. Di situ alal wajhi apa alal aujahi? Alal wajhi dat. Alal wajhi. Coba teman-teman ada yang alal aujahi nggak? Ya, alal aujahi. Wakada walau syakana syakku fi niyyati alal wajhi, di situ juga. Oke. Kalau di punya saya tahqiqnya alal aujah. Oke, kita lihat. Intinya pada akhirnya sini juga pada akhirnya dia goyang mutamat juga ya pada akhirnya. Walau kan, tapi kalau ragunya niat. Nah, jadi tadi ragunya udah basuh belum? Sekarang ragunya niat. Udah niat belum nih? Maka lam yu'athir itu nggak ngaruh juga. Menurut satu pendapat, di sini kalau pakai al-aujah berarti menurut yang rojih, menurut Ibnu Hajar al-Haytami, gitu ya, menurut Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Maka disebutkan kama fi syarhil minhaj li syekhina, sebagaimana dalam syarah minhaj karya syekh kami. Oke, syekh kami jelas Ibnu Hajar al-Haytami. Minhaj maksudnya minhaj apa nih? Fathul Muhtaj. Enggak, minhaj di sini maksudnya minhaj apa ini? Minhaj Talibin. Minhaj Talibin. Ingat ya, buku Imam An-Nawawi kalau dibilang al-minhaj aja, maka pada dasarnya maksudnya minhajut talibin, bukan minhajul muhaddisin. Kalau walaupun bisa juga, cuma ini seringnya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan minhaj kalau disebutkan Imam Nawawi dalam minhaj, maka minhajut talibin, bukan minhajul muhaddisin. Minhajul muhaddisin itu kitab apa itu? Minhajul muhaddisin. Itu syarah Sahih Muslim. Jadi syarah Sahih Muslim itu mungkin teman-teman sering dengar judulnya apa? Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Benar nggak? Benar ya? Jadi Al-Minhaj enggak. Sebenarnya judulnya
bagaimana ada dalam manuskrip yang baru-baru ditahqiq, itu Minhajul Muhadditsin. Dan itu lebih pas karena Imam An-Nawawi itu ya susah. Kita ngebayangin beliau punya 2 buku, yang satu Minhajul Thalibin, satu dibilang Al-Minhaj juga, itu nggak kebayang sih. Mesti Minhaj apa ya, itu Minhaj apa. Oke, al-Qalal begitu, itu judulnya Minhajul Muhadditsin. Jadi syarah Minhaj berarti syarah Minhajul Thalibin karya Imam An-Nawawi, dan judul syarah Minhajnya Al-Imam Ibnu Hajar adalah judulnya apa? Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Dan ini satu dari 2 tiang penyanggahnya mazhab Syafi'i untuk kita kaum Syafi'i yang modern. Itu seperti itu. Syafi'i mutaakhirin, Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Ini 2 pegangan. Nah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bilang bahwa kalau ada orang selesai wudu dia ingat ragu-ragu dia udah niat belum? Ini maka nggak ngaruh menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, wa qala fihi, terusin. وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع. Oke. Begitu kata beliau, dianalogikan hal tersebut seperti orang yang ragu setelah Fatihah ya, dan sebelum ruku. Jadi dia ragu, udah niat sholat belum ya? Itu kan nggak ngaruh dalam sholat. Jadi kalau ada orang udah selesai Fatihah, belum ruku, ragu dia niat sholat udah belum tadi ya? Itu nggak ngaruh. Maka begitu juga ini. Oh, ini udah selesai wudu. Analau syaka. Maka analoginya berarti apa? Kalau dia lupa ba'da atau annahu law syaka ba'da udwin fi asli ghuslihi lazimu i'adatuh. Au ba'dihi lam yalzamhu. Oke, bentar. Jadi kita sampai ruku aja. Sampai ruku, wa qala fihi, dan beliau mengatakan dalam Tuhfah, dia analogikan seperti orang yang lupa atau ragu dia udah niat belum, tapi setelah Fatihah sebelum ruku. Oke, maka itu kan nggak ngaruh. Begitu juga di sini. Begitu juga di sini. Tapi dalam Hasyiah Yanat Thalibin, ini pendapat tidak kuat. Pendapat tidak kuat. Sebutkan kata beliau, kada nuqila an fatawa syekhina Asy-Syihab Ar-Ramli wa qasaw ala shaum. Bahkan Syihabuddin Ar-Ramli ini bukan Syamsuddin Ar-Ramli. Beliau ayahnya. Gak ngaruh kalau orang selesai wudu ragu udah niat belum ya? Gak ngaruh. Malah beliau tambahkan ini analogi seperti orang puasa. Orang puasa, dia tadi udah niat belum ya? Gak ngaruh. Tetapi lakin alladhi istaqara ra'yuhu alaihi fil fatawa allati qara'aha waladuhu alaihi annahu yu'athiru kama. Tapi yang lebih mu'tamad ya, sebagaimana disebutkan oleh anak beliau Syamsuddin Ar-Ramli adalah bahwa yang mu'tamad apa? Itu ngaruh. Jadi kalau ada orang selesai wudu ragu udah niat belum ya? Itu ngaruh. Itu ngefek dan itu membahayakan. Artinya dia ngulang wudu. Artinya dia apa? Dia ngulang wudu. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa ada 2 pendapat berbeda antara 2 syekh ini. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ada orang selesai wudu lupa, dia ragu, udah niat wudu belum tadi ya? Menurut Ibnu Hajar, wudunya sah nggak? Sah nggak wudunya? Sah. Menurut Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, penulis Nihayatul Muhtaj, syekh kedua, ya, sah nggak wudunya kalau ada orang selesai wudu ragu udah niat belum tadi ya? Sah nggak wudunya? Tidak sah. Nggak sah. Ini silakan, tentu teman-teman tahu ya bagaimana kalau seandainya 2 syekh ini, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsuddin Ar-Ramli beda pendapat, maka sebenarnya kaidah standarnya dalam mazhab Syafi'i silakan pilih masing-masing, silakan pilih bebas. Jadi teman-teman bebas milih mau pakai pendapat mana. Ya tentu teman-teman mungkin akan pilih yang pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Itu it's okay, silakan. Jelas ya? Lanjut. Tapi kalau penulis Yanat Thalibin, yaitu apa namanya Abu Bakar Dimyati, maka beliau menguatkan pendapat Syamsuddin Ar-Ramli. Beliau menguatkan pendapat Syamsuddin Ar-Ramli, yaitu bahwa kalau orang selesai wudu, ragunya di niat, udah niat belum tadi ya? Itu baru dia harus ngulang wudu. Wudunya enggak. Tapi kalau dia selesai wudu, ragu udah basuh aja belum ya? Itu semua sepakat gak ngaruh. Clear ya? Oke, lanjut. Clear nih. Lanjut. أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعده لم
لم تلزمه فليحمل كلامهم الأول على شك فليحمل كلامهم الأول على شك في أصل العضو لا بعده. Gini, dia kalau ragu udah selesai, jadi ragu udah selesai satu anggota tubuh, ini ya, dia udah basuh belum tadi ya? Nah, dia harus ngulang kan tadi, oke. Tapi kalau dia ragu udah basuh semua wajah belum ya? Jadi dia yakin udah basuh setengah wajah. Wajah sebelah sini udah dibasuh belum ya? Gitu kan? Nah, dia nggak harus ngulang. Oke. Jadi ini hukum baru, walaupun sedang pembahasan kias ya. Jadi kalau kata Ibnu Hajar, kalau ada orang lagi di tengah-tengah wudhu, dia udah lagi basuh, lagi ngusap kepala. Tadi udah basuh wajah belum ya? Kalau dia ragunya udah basuh wajah belum ya, itu wajib basuh wajah, terus basuh tangan, terus baru usap kepala. Tapi kalau dia ragunya, udah basuh wajah sebelah sini belum ya? Berarti kan sebagian anggota tubuh dari wudhu. Maka dia nggak wajib. Clear ya? Clear ya? Fal yuhmal kalamuhumul awwalu ala syakki fi asli udwi la ba'd. Maka omongan para ulama itu dimaksudkan apa? Itu sebagian, kalau dia ragunya seluruh anggota wudhu, seperti ragu tangan semuanya, atau ragu kepala semuanya, atau ragu kaki semuanya, atau ragu wajah semua. Tapi kalau ragunya hanya sebagian, maka nggak harus ngulang. Clear ya? Clear ya? Oke. Selesai pembahasan kita rukun-rukun wudhu, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah wudhu, di mana akan diawali dengan basmalah. Dan sampai sini ada waktu 3 menit tersisa. Silakan jika teman-teman ingin bertanya sambil saya mengecek pertanyaan yang tulis. Dan nggak masalah, nanya pertanyaan yang sudah terlewat boleh. Atau teman-teman sebelumnya nggak datang, mau misalnya mau nanya yang dianggap sudah terbahas, mungkin dalam anggapannya boleh juga, atau terkait. Kita lihat dulu, kalau berwudu dengan air keran, bagaimana kita menghitung 3 kalinya ketika saat mencuci tangan dan kaki. 3 kalinya tentu dengan basuhan ya. Kalau kita basuh pakai tangan, itu 3 kali, seolah-olah airnya dialirkan. Kalau enggak, maka ya teman-teman ngucurin dong gitu ya. Ngucurin aja. Ya, terbayangkan airnya 3 kali mengalir. 3 kali. Oke. Dari Faizal. Kalau nyemplung gimana cara kumur-kumurnya? Sekarang Bang Faizal, kumur-kumur wajib nggak dalam wudhu? Rukun wudhu nggak? Nggak ya. Jadi sunat. Kita iya betul, sunnah. Jadi kita sedang bahas sah nggak sahnya ya. Cuma kalau dia mau menyempurnakan dengan berkumur-kumur, ya dia tinggal kumur-kumur. Nyemplung kumur-kumur. Cuma mungkin kalau kumur-kumur ribet nanti dari sisi, berarti kan untuk tertibnya dia berarti butuh detik lebih lama. Karena kumur-kumur berarti dia sedang membayangkan belum mulai wajah, gitu ya. Itu aja sih problemnya kalau kumur-kumur. Jadi belum mulai wajah, itu berarti harus tambah waktu lagi. Soal mual tadi, kalau ditunda sampai anggota wudhunya kering lalu baru lanjut lagi tetap sah. Ya betul, dalam madzhab Syafi'i mualah tidak wajib. Artinya kalau ada orang wudhu wajah, kemudian misalnya setrikaannya takut listrik mati ya boleh, kerannya mati deh, wajah kerannya mati gitu. Wah gimana nih, terus dibenerin, baru wajah udah kering baru airnya nyala. Sekarang harus ngulang dari wajah nggak? Nggak harus. Langsung tangan nggak masalah. Dan nggak harus karena ujur juga ya, bisa juga karena dia malas gitu ya. Sengaja apa gitu ya. Walaupun nggak baik tentu. Dia lagi wudhu aja, kemudian dia buka notifikasi medsos dulu gitu ya. Sampai kering wajah, terus tangan, itu nggak masalah juga. Atau dia misalnya di rumah dia basuh wajah, ntar dia berangkat di sekolah atau di kuliahan dia baru basuh tangan, itu nggak masalah juga. Selama tentu nggak batal di tengah-tengahnya. Kalau batal ya berarti ya harus pulang. Itu aja sih. Clear ya? Jadi mualah nggak wajib. Oke, ada pertanyaan dari Dokter Daniel. Dulu Anda tahu boleh berwudu dengan menceburkan diri itu madzhab Hanafi karena tidak wajib tertib. Jadi boleh menceburkan diri berarti dalam madzhab Syafi'i. Iya betul, boleh dalam madzhab Syafi'i, boleh. Boleh. Ada pertanyaan dari Muhammad Rafiq, ketika mandi wajib kemudian menyentuh satu dari 2 jalan, apa harus berwudu lagi? Itu udah selesai mandinya belum? Kalau di tengah-tengah, maka nggak masalah kalau di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah mandi janabah nggak masalah, karena berarti kan setelah dia selesai, contoh dia baru progres mandi junubnya, mohon maaf, 50%, kemudian dia nyentuh ya apanya gitu ya, kemudian membatal wudunya. Sesuatu membatalkan wudu. Maka dengan dia menyempurnakan mandi, mohon maaf, junubnya itu 50% lagi, selesai itu dia terhilangkan hadas kecil yang barusan di tengah-tengah mandi. Clear ya? Itu kalau di tengah-tengah jadi nggak masalah.
Problemnya kalau setelah selesai mandi janabah dia nyentuh, berarti harus wudu. Gitu ya. Karena dia hadas besarnya ada hilang, hadas kecilnya hilang. Kemudian dia bikin hadas kecil lagi. Baru dia wajib wudu. Jelas ya? Oke. Kita lihat. Ada pertanyaan dari Bang Zul. Kalau mandi hujanan diniatin wudu gimana? Harus tertib. Betul, boleh, tapi harus tertib. Karena dia siram-siram gitu ya. Ada pertanyaan, jujur belum ngerti karena dulu udah ya. Ketika mandi wajib, udah. Kalau ada topik, jika dibahas sebelum mengapa mengenai ragu, jika seorang memiliki kondisi sangat sering lupa, ragu sudah sholat atau belum, bagaimana? Kalau sudah sholat atau belum, itu sudah selesai sholat ya, maka dia dianggap sholat. Jadi udah selesai. Berarti ini udah sholat belum? Sholat. Gitu. Kalau sering kayak gitu. Malam yartatib, apa tadi artinya? Ada yang ingat nggak? Muhammad Yofin bertanya. Malam yartatib, ada ingat nggak artinya tadi? Selama malam yaltaim, selama belum nyambung lagi kulit. Dari Bang Aldi, sabun masuk air yang sedikit tapi tidak merubah apa-apa menjadikan air jadi tohir. Sudah dibahas bahwa kalau sedikit nggak masalah. Selama perubahannya, ingat ya, beda dengan najis. Tohir, sabun itu kan tohir, suci. Kalau masuk, baru bahaya kalau banyak mengubahnya. Kalau enggak, sedikit aja nggak masalah. Kalau najis baru sedikit aja, mas. Kalau mandi janabah sunnah, masih harus wudu lagi. Ya dia niatnya mengapa? Niatnya apa? Niat. Kalau niatnya menghilangkan hadas besar, terhilangkan. Kalau enggak, ya terhilangkan. Tapi kan kayak gitu niatnya mesti niat hadas besar, menghilangkan hadas besar. Lanjut, jika saat niat wudu itu yang dihadirkan saat niatnya itu yang mengangkat hadas kecil, kan? Tapi jika meniatkan untuk melakukan ibadah, seperti saya niat wudu untuk sholat wajib, untuk saya niat wudu untuk melakukan ibadah, ya. Kalau untuk sholat wajib boleh, sah. Kalau melakukan ibadah, ibadahnya apa? Kalau ibadahnya ibadah yang hanya sah dengan wudu, sah. Tapi kalau ibadahnya yang bisa dengan tanpa wudu atau hanya disunahkan hanya wudu, nggak sah. Clear ya? Misalnya niat dia wudu dengan niat supaya bisa baca Al-Quran. Ingat ya, baca, bukan megang Al-Quran. Baca Al-Quran. Maka wudunya nggak sah. Karena baca Al-Quran itu nggak harus wudu. Clear? Tapi kalau dia niat wudu untuk nyentuh Quran, nyentuh mushaf, sah wudunya. Dan boleh juga untuk sholat. Oke, buang angin juga nggak masalah. Maksudnya gimana? Mohon maaf. Ragu ya? Ragu buangin atau enggak? Ya, nggak masalah. Saat mandi junub maksudnya. Oh, saat mandi junub. Oke, ya tergantung tadi. Kalau di tengah-tengah 50% itu kayak gitu, sama. Seperti tadi. Karena sama-sama membatalkan wudu aja. Oke, Abdul Rashid bertanya, percikan air bekas wudu masuk ke dalam bejana kemudian bercampur percikan cukup dengan air bejana. Enggak jadi mustahil. Masuk buang angin juga enggak? Oke, ya. Oke, demikian pertemuan kita pada malam hari ini teman-teman sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kita juga doakan keberkahan bagi penulis buku ini, Syekh Zain Al-Malibari dan juga para ulama. Kita, guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka dan juga melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.